Xiao Yan merenungkan mimpinya dan langsung merasakan ada yang tidak beres. Mengapa mimpi ini terjadi? Apakah ini bagian dari ujian di alam rahasia? Jika demikian, cara untuk membebaskan diri terlalu mudah, membuat Xiao Yan merasa agak linglung. Ditambah dengan pemandangan yang tidak berubah di hadapannya, Xiao Yan tidak bisa tidak ragu apakah dia benar-benar telah menembus mimpi itu. Apa yang harus dilakukan kakak Xiao Yan sekarang? Haruskah dia menyelidiki sekitarnya untuk melihat apakah ada sesuatu yang tidak biasa? Xuan Huang tidak bertindak gegabah, tetapi terlebih dahulu meminta pendapat Xiao Yan. Tunggu sebentar, situasinya mungkin tidak sesederhana itu. Kita sudah berada di dalam alam rahasia, dan setiap langkah sangat penting. Meskipun tidak ada bahaya langsung, Xiao Yan merasakan bahwa tingkat bahaya di alam rahasia ini sama sekali tidak rendah. Seringkali, justru di saat-saat yang tampaknya tidak berbahaya inilah seseorang harus sangat berhati-hati. Xiao Yan merasa seolah-olah mereka terjebak dalam gelembung air. Begitu pecah, bahaya akan datang. Dengan begitu banyak makhluk dari gunung dan laut, dan tokoh-tokoh kuat dari dunia lain, mengapa di sini begitu sunyi? Mungkinkah kita masih dalam mimpi? Meskipun tatapan mata anjing itu menegaskan hal tersebut, Xiao Yan mempercayai intuisinya. Kakak Xiao Yan, kita harus mencoba keluar. Biar aku coba. Setelah beberapa saat, tidak terjadi apapun di sekitar mereka. Kata Xuan Huang. Namun, Xiao Yan tidak menghentikannya. Xuan Huang mengangguk sedikit. Memang, tinggal lebih lama tidak ada gunanya, mereka harus mengambil langkah ini. Xuan Huang bergerak, melangkah maju. Pada saat itu, sosok Xuan Huang tiba-tiba menghilang. Xiao Yan segera mengerutkan kening, menoleh ke arah Long Yi, dan dengan sebuah pikiran, mengirim Long Yi ke dalam kehampaan spiritual menara kekosongan bintang ungu. Situasi saat ini benar-benar di luar kendali. Meskipun mereka tidak tahu kemana Xuan Huang pergi, tampaknya mengambil langkah ini perlu untuk meninggalkan dan memasuki alam rahasia Dewa Mimpi. Semua orang harus berhati-hati, mengambil langkah ini kemungkinan besar akan membawa mereka kembali ke dalam mimpi. Temukan cara untuk membebaskan diri. Jangan menyerah. Pada titik ini, Xiao Yan hanya bisa memberikan nasihat ini, karena bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun, dia terlalu cepat mengambil langkah itu, dan air laut di depannya langsung lenyap, digantikan oleh tawa dan suara riang. Xiao Yan mendongak, dia kembali ke rumah Xiao. Ini bukan Xiao Fu di alam dewa kuno, tetapi saudara laki-laki Xiao Yan di rumah Xiao di benua Dodi. Apa yang terjadi padamu? Sebuah suara jernih dan lembut terdengar di telinga Xiao Yan. Menoleh, ia melihat wajah cantik menatapnya dengan khawatir. Xiao Yan sejenak termenung, melupakan semua yang sedang dipikirkannya. Ia lupa bahwa ini semua hanyalah mimpi. Xiao Yan mengulurkan tangan dan tersenyum lembut, menepuk kepala Suner. Menoleh untuk melihat sekeliling, ia memberinya senyum yang sangat disayangi Suner. Waktu seolah berhenti, ribuan tahun telah berlalu tanpa terasa. Adegan ini tampaknya menjadi momen paling berharga di hati Xiao Yan. Ia merindukan benua Dodi, dan terlebih lagi, ia merindukan semua orang dari masa itu, terlepas dari banyak kesulitan. Tetapi manusia selalu seperti ini, mereka suka mengenang masa lalu. Dalam tahun-tahun yang panjang, bahkan keabadian para dewa pun tidak dapat menahan momen kesepian yang tak terbatas. Di masa krisis, seseorang sering merindukan kedamaian dan ketenangan masa lalu. Xiao Yan tenggelam dalam mimpi, seolah lupa bahwa itu hanyalah mimpi, dan yang lain pun tidak terkecuali. Xuan Huang bermimpi dirinya tenggelam dalam pelukan lembut naga betina yang tak terhitung jumlahnya, tak mampu melepaskan diri. Tian Zhangwang bermimpi tentang Ming Yue, tentang pertama kali ia melihatnya, tangannya gemetar ketakutan, wajahnya memerah. Semua orang tenggelam dalam mimpi indah, tak mampu melarikan diri. Tidur, tidur. Semoga mimpi indah, nikmati saat-saat terakhir yang menyenangkan. Tetaplah dalam mimpi selamanya, dan jangan pernah bangun. Dalam cahaya redup, makhluk yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat, termasuk Xiao Yan dan yang lainnya, semuanya dengan mata tertutup rapat, tenggelam dalam tidur.
Di bagian paling depan terdapat mahkota emas kecil, ditutupi dengan rune dan batasan yang rumit. Suara-suara aneh perlahan muncul dari peti mati emas ini, berasal dari semua makhluk di hadapan mereka. Mereka semua telah memasuki harta karun rahasia penguasa ilusi, tetapi tampaknya tak satu pun dari mereka yang terbangun. Aliran kekuatan jiwa yang terus-menerus terpancar dari setiap makhluk, lalu melonjak menuju mahkota emas. Aku telah menunggu begitu lama, akhirnya, aku akan bangkit kembali. Biarkan aku sekali lagi memerintah dunia gunung dan laut. Kalian semua bermimpi indah, dan jangan pernah bangun. Dalam 1000 tahun, aku dapat membangkitkan kalian semua dengan jiwa kalian. Kematian kalian akan membawa kehidupan baru bagiku, tetapi aku juga akan mengabulkan mimpi indah ini untuk kalian. Harta karun rahasia penguasa ilusi kosong, kecuali sebuah peti mati emas. Dia telah berada dalam keadaan tidak dikenal entah berapa lama, sampai Xiao Yan membuka harta karun rahasia itu. Keturunanku, di mana kalian? Di antara banyak sosok ini, 100 jiwanya tentu saja ada di antara mereka. Pada saat ini, ketiga kepalanya tiba-tiba membuka mata, dan kemudian dari dalam tubuhnya, jiwa-jiwa abu putih yang tak terhitung jumlahnya melonjak liar seperti gelombang pasang, jumlahnya jauh melebihi 100, tetapi puluhan ribu. Ini adalah jiwa-jiwa seluruh klan Siming. Semuanya bergegas menuju peti mati emas, dan akhirnya, tubuh yang telah membangkitkan 100 jiwa itu menyapu ke depan mahkota emas dan duduk bersila. Begitu pemilik aslinya dihidupkan kembali, semua rencana besar akan tercapai. Jangan lupa, kita juga harus berterima kasih kepada dermawan yang telah membuka harta karun rahasia untuk kita. Saat suara itu terdengar, sebuah kekuatan tak terlihat melonjak di antara banyak sosok. Ia menemukan Xiao Yan di antara kerumunan. Yang mulia sensi murah hati dan suka bermain, dan karena ia tidak dapat dibunuh, ia bisa saja bermain dengannya. Xiao Yan masih tenggelam dalam mimpinya yang manis. Hari-hari di keluarga Xiao mudah dan menyenangkan, dan tawa riang terdengar di sampingnya. Namun pada saat itu, langit tiba-tiba gelap, seolah-olah seketika ternoda merah oleh darah, dan tiba-tiba cahaya merah melesat turun dari langit, memperlihatkan sosok berjubah hitam. Ia perlahan mengangkat kepalanya, dan Xiao Yan mengerutkan kening. Wajah itu tak lain adalah wajahnya sendiri. Sebelum ia sempat bereaksi, Xiao Yan berjubah hitam itu mencengkeram Suner dan meremasnya dengan keras. Asteris krak, leher Suner patah, dan ia meninggal seketika. Mata Xiao Yan langsung memerah. Ia tidak tahu apa yang terjadi, hanya saja hatinya terasa sakit seolah akan berhenti berdetak. Seluruh tubuhnya gemetar, jubahnya berkibar, rambutnya bergerak tanpa angin, dan ia menyerbu maju. Bagaimana ia bisa mentolerir membunuh istrinya tepat di depan matanya? Ia bertekad untuk mencabik-cabik pria berjubah hitam itu. Kemarahan Lu Yi melonjak, amarah yang tak terkendali muncul dalam dirinya. Namun saat ia menyerbu maju, Xiao Yan berjubah hitam itu tanpa ekspresi mengangkat tangannya, kelima jarinya menekan ke bawah, dan Xiao Yan merasa seolah tubuhnya terkunci di tempatnya. Seluruh tubuhnya tertancap kuat di tanah. Dia tidak menyerah, malah mengerahkan seluruh kekuatannya dengan panik. Dua aliran air mata berdarah mengalir dari matanya. Kau membunuh Sunerku, aku ingin kau mati.